Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan rekonsiliasi fiskal. Ini merupakan skema untuk perhitungan PPh badan yang dimana laba komersial untuk yang dimana laba fiskal dikurangkan dengan kompensasi kerugian, penghasilan kena pajak, dan dikalikan tarif PPh pasal 1731E dan menghasilkan PPh terhutang. Kemudian dikurangkan dengan kredit pajaknya, yaitu dipotong atau dipungut dari pihak lain, yaitu pasal 22, 23 dan pasal 24, dan untuk yang dibayar sendiri yaitu pasal 25. Kemudian menghasilkan PPh kurang atau lebih bayar dan perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Yang dimana kompensasi kerugian itu berupa pasal 6 ayat 2 dan PP 26 tahun 2008 yang merupakan kerugian yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun, dan penanaman modal di bidang usaha perkebunan, penanaman tanaman keras dan pertambangan di daerah terpencil. Kompensasi kerugian paling lama 10 tahun. Yang ketiga, penanaman modal di bidang usaha perkebunan, tanaman keras dan pertambangan di luar daerah terpencil yang merupakan kompensasi kerugiannya diberikan paling lama 8 tahun. Ini adalah soal dari contoh kasus pelaporan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan. Di sini sudah ada identitas data wajib pajak dan kegiatan usaha bersama dengan contoh laporan laba ruginya, penghasilan dari usaha dalam negeri, laporan keuangan komersialnya, penjualan pokok, harga pokok penjualan, persediaan per 31 Desember, pembelian, persediaan akhir per 31 Desember 2017, harga pokok penjualannya, laba bruto, biaya usaha berupa gaji, upah, THR, tunjangan lain, alat tulis dan biaya kantor, biaya perjalanan dinas, biaya listrik dan telepon, biaya makan karyawan, biaya promosi, PBB dan biaya materai, pajak dan sebagainya. Bersama juga sudah di sini penghasilan luar negeri yaitu dividen dan sewa, dan total penghasilan keseluruhannya, dan ada juga di sini bunga obligasi. Dan di sini juga tertera informasi sebagai berikut. Yang ini informasinya dalam gaji, upah, tunjangan hari raya, dalam biaya listrik, pajaknya, biaya penyusutan, penghasilan sewa dan dividen, dan informasi lain yang digunakan sebagai dasar pensiun SPT tahunan PPh, yaitu PT Damai selama tahun 2019 telah menjual hasil produksinya kepada PT Telkom Makassar yang beralamatkan di Petrani Makassar, dan tarif pajak atas bunga obligasi di Singapura sebesar 25%, laba rugi fiskal 5 tahun terakhir, dan fiskal tahun 2006, laba fiskal 2017, laba fiskal 2018. Ini data-datanya, dan ini nanti akan kita hitung dan dipindahkan ke SPT 1771. Ini setelah kita melihat contoh soalnya, kita bisa mengisi soal tersebut, dan ini jawabannya. Pertama, sesuai yang ada di contoh soal, NPWP-nya seperti ini, penulisan nama wajib pajaknya, kode pembukuannya, dan penghasilan neto komersial dalam negeri sudah jelas tertera di sini jumlahnya.
Setelah itu kita menuju ke lampiran 2, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, ini sudah terisi semua sesuai dengan contoh soal. Kemudian kita ke lampiran ketiga, SPT untuk kredit pajak dalam negeri, NPWP untuk identitasnya diisi NPWP, periode pembukuan, dan nama wajib pajak. Di sini sudah tertulis secara rinci dan jumlahnya juga sudah. Pergi kita ke lampiran 4, PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini cuma terisi 2, yaitu bunga atau diskonto obligasi dan penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan, dan jumlahnya 15.500.000. Ini sudah sesuai dengan data soal. Ini dikosongkan karena tidak ada yang sesuai dengan soal.